Baik teman-teman, kali ini ada speaker aktif ya, speaker aktif yang model Bluetooth ya teman-teman, seperti ini. Yang bisa Bluetooth, dia bisa subwoofer ya, seperti ini teman-teman ya. Jadi kerusakannya teman-teman itu suaranya berderak teman-teman ya, berderak ya. Di video sebelumnya saya juga sudah pernah berbagi tutorial mengenai speaker aktif yang suaranya berderak, namun beda merek ya kali ini. Ya, kali ini seperti ini bentuknya teman-teman, bukan yang sebelumnya saya upload terdahulu. Oke teman-teman, langsung saja ya kita lihat isi dalemannya, kita bongkar teman-teman. Jadi ini sengaja teman-teman, memang saya tidak beri sumber suara ya teman-teman, karena akan terkena copyright ya tentunya, dan itu dilarang oleh pihak YouTube kalau terkena copyright. Kita buka saja teman-teman, kita lihat dalemannya apakah ada komponen-komponen yang mencurigakan. Biasanya model ini menggunakan TDA ya, TDA 2050. Ini baru sebentar ya teman-teman saya nyalakan tadi, dan terasa panas sekali teman-teman ya. Di bagian heatsinknya ini terasa sekali panas. Heatsinknya terasa sekali panas teman-teman. Oke teman-teman, sedikit kita cari penerangan teman-teman ya. Ini sedikit gelap nih, nggak begitu kelihatan nggak? Kelihatan ya teman-teman, kelihatan ya. Oke oke oke. Jadi begini teman-teman, di sini kan menggunakan, ada speaker yang kecil, ada yang besar. Nah, sekarang kita simpulkan dulu suara berderaknya itu dari mana datangnya ya. Kita pastikan dulu, atau yang bawah yang berderak atau kedua-duanya berderak. Nah, jika yang terjadi itu di bagian bawahnya yang berderak, yang atasnya tidak berderak, ya berarti otomatis ini kan IC suaranya terpisah ya teman ya. Jadi IC suara speaker yang kecil di atas dan di bawah itu terpisah. Karena di sini kalau kita perhatikan, di sini menggunakan 4 IC suara. Ya, 1, 2, 3 dan 4. Jadi masing-masing speaker ini menggunakan jalur power ampli yang berbeda. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk kali ini, baik yang di atas maupun yang di bawah itu suaranya sama-sama berderak ya, berderak. Tadi saya tes seperti itu teman-teman. Jadi kalau keduanya berderak, otomatis yang rusak itu sepertinya bukan pada IC suara, namun yang sering terjadi itu sumber tegangan yang masuk ke IC suara. Nah, di situ yang paling sering bermasalah teman-teman ya. Dari mana sumbernya tersebut? Nah, sumber IC suara itu dia menggunakan tegangan yang berasal dari power ini trafo untuk powernya ini, dan elko untuk penyearah tegangan. Nah, itu saya juga pernah menemui kerusakan pada elko-nya ini teman-teman. Jadi elko ini kalau dia kering, elko ini kan mempunyai nilai resonan. Jadi kalau nilainya tuh menurun, otomatis suara yang ditimbulkan juga ikut berderak teman-teman. Nah, seperti itu yang paling saya sering jumpai. Tetapi sebelum kita mengukur
berapa tegangan yang masuk ke elko. Alangkah baiknya kita periksa dulu solderannya teman-teman, karena speaker ini sudah lama. Jadi seumpamanya kita lihat ada solderan yang renggang ataupun retak sesuai dengan termakan usia, ya wajar saja teman-teman. Maka kita perhatikan di bagian solderannya terlebih dahulu teman-teman. Oke, sekarang kita mulai di bagian solderan. Nah, di sini teman-teman, kalau diperhatikan ini ada dua buah elko ya di bawah itu, 25 volt yang sejajar ya. Yang sini satu dan yang ini satu sejajar. Jadi tegangan ini harus searah, tidak boleh pincang ya teman-teman, seperti itu. Nah, di sini kalau kita perhatikan teman-teman, di bagian elko yang paling pinggir sebelah sini, ini kalau perhatikan ini ada keretakan pada solderannya teman-teman. Nah, retak inilah, nah tuh kalau saya goyang dengan jari manis saya teman-teman ya, saya goyang-goyang seperti ini ya. Nah, seperti itu, maka terlihat dia ikut goyang teman-teman, seperti itu. Nah tuh, nah seperti itu. Jadi itulah yang membuat suara berderak karena tegangannya pincang sebelah. Elko yang sebelah sini itu tidak berfungsi untuk penyarah tegangan CT-nya, dan yang sebelah sana berfungsi, tetapi kan pincang teman-teman. Antara tegangan plus dan min simetrisnya itu pincang, yang satu searah dan satu lagi tidak searah. Maka suara yang ditimbulkan pastinya akan berderak ya, seperti itu teman-teman. Jadi untuk kasus seperti ini, kita cukup solder ulang saja di bagian elko yang solderannya renggang. Nah, jadi kita cukup melakukan penyolderan ulang di bagian elko-nya. Nah, seperti itu. Jadi untuk kali ini sebenarnya kasus ini udah selesai teman-teman. Jadi jika teman-teman punya kendala atau kerusakan yang sama, sebaiknya teman-teman perhatikan dulu solderannya. Apabila speaker ini memang usianya sudah lumayan lama ya teman-teman, jadi teman-teman periksa solderannya dulu. Kalau solderannya bagus, nggak ada masalah, baru kita melakukan pengukuran tegangan atau penggantian IC. Itu yang sering terjadi, atau penggantian resistor yang terbakar ataupun putus. Oke teman-teman, semoga tutorial singkat ini bermanfaat bagi sahabat pemula tentunya. Akhir kata saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow. Jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa dukung channel ini supaya saya lebih giat lagi untuk mengupload video terbaru untuk teman-teman semuanya. See you.